urusan ranjang udah ampun saya. Satu hari sampai 5 kali. Cuma satu enggak telanjang bulat, mesti pakai sarung. Waktu berhubungan itu rasanya gimana, Pak ya? Rasanya nikmat, Beda sama wanita lain. beda. Rasanya seperti perawan, masih gadis. Istilahnya kalau orang Madura Pasuruan. Itu makan apa? Makan cendil. Cendil kok tikus. Tikus. Anaknya tikus. Ya. Itu dimakan. Nggak bisa keluar, saya nggak bisa pergi dari rumahnya. Kalau pergi dari rumahnya, kalau sampai punya anak, sampean pulang, saya cariin, saya santet katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Lesa Misteri. Terima kasih yang sudah hadir dan klik video ini. Jadi di malam ini ada narasumber baru nih yang bernama Pak Eko dari Mojokerto nih. Wah, jauh-jauh datang ke sini untuk menceritakan sesuatu yang katanya itu pernah dilintrik sama orang janda di Gunung Kawi. Wah, menarik nih. Dan bagaimana kisah lengkapnya biar diceritakan sama Pak Eko langsung. Kita sapa dulu. Apa kabar Pak Eko? Baik-baik. Nah ini sebelum lanjut ke cerita nih Pak Eko. Sekarang aktivitasnya apa tuh sekarang? Kegiatan Supir angkot. supir angkot. Ya, Oke. Penghasilannya berapa Pak kira-kira kalau Ya, supir angkot gitu ya? nggak mestilah. Ya, tergantung sama penumpang. Kalau rame ya bisa 70, kalau sepi ya 30. Oke. Wih, berarti ini ketemu janda itu waktu di supir angkot gitu? Ya, Mm-mm. ya pertama penumpang lah, terus gitu lama-kelamaan saya dikasih ongkosnya 70.000, selama-lama kelamaan dikasih naik 10, terus 50 lah, terus gitu saya ditepuk. Mau nggak kawin siri sama saya? Nah, Itu ritualnya di Gunung Kawi. juga Gunung Kawi. Oke, tahan dulu ya Pak Eko ya, biar sobat semua nih penasaran bagaimana kisah lengkapnya tuh. Dan bagi sobat semua yang ingin bagian kisahnya di Lensa Misteri bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Berada studionya di Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan mari kita mulai. Oke, Pak Eko, jadi gimana nih cerita awalnya tuh di tahun berapa tuh? Di tahun 2001. Waktu itu saya kan hari tuh berhenti di pertemuan larangan. Nah, ketemu sama istri saya itu kan bawa keranjang ikan asin. Lah saya ditanya mau nggak antri sampai rumah, saya bayar 150. Terus saya nggak mau, aku ada catatan antarkan orang, terus turunnya jempol aja tak kasih 7.000. Ya udah, lama kelamaan dia naik terus sama aku buat langganan. Nah, tiap hari itu dinaikkan terus ongkosnya dari 7.000, 10, 20, terus dinaikkan lagi 50. Kalau boleh tahu nih Pak ya, ini seperti apa Pak orangnya ini Pak ya? Ya seperti emak-emak lah, udah tua. Waktu kenal sama saya umurnya udah 52. 52. Tapi ya gitu Pak, jangan orang yang kena susu cantik banget Pak, sampai saya lupa sama istri saya sama anak saya. Waktu itu saya dikasih tahu kalau mau kawin sama saya nggak usah kerja di rumah. Kebutuhan saya dipenuhi, rokok, makan, kopi, dikasih uang jajan. Tapi syaratnya satu, nggak boleh keluar rumah. Baru keluar rumah boleh, tapi sama dia. Kemana-mana sama dia. Udah nggak boleh keluar rumah. Kalau keluar rumah harus sama dia. Pas saya dibilangin mau kawin siri sama dia, saya bilang nggak mau. Suatu saat saya kena batunya, ditepuk
dada saya, tangan saya, langsung mau aku diajak ke rumahnya. Satu hari langsung saya kawin siri langsung. Saksinya itu kakaknya, kakak kandung. Padahal dia jelek, punya anak 3, punya cucu. Ya namanya dipakai sosok cantik banget itu ya saya mau. Suatu saat saya diajak ke Gunung Kawi. Saya tanya buat apa? Ya buat supaya nggak bisa. Ya saya ke sana. Ritualnya itu ya bakar dupa, terus tulis nama, langsung dilempar. Kalau namanya cocok bisa jodoh seterusnya. Ke Gunung Kawi itu jauh, naik kereta dari turun stasiun langsung jalan kaki. Habis jalan kaki di kanan kirinya ada penjual bunga, sesajen, kopi, ya lengkap lah. Tapi ya gitu Pak, tiketnya aja 50 dulu. Kalau kemalaman nggak boleh masuk, harus nginap. Besok baru ritual. Maghrib udah nggak bisa, jam maghrib. Harus melalui puasa dulu kalau ke sana. Puasa Senin Kemis. Nah waktu itu saya nggak tahu ya, diberitahu puasa dulu baru boleh. Bakar dupa itu orang perempuan. Tulis nama, mari tulis nama dilemparkan baru itu diambil sama orang perempuannya. Itu kalau namanya cocok baru jodoh. Waktu itu saya nggak bisa langsung nginap 1 hari. Penginapannya mahal 100 1 hari. Baru besoknya baru ritual. Habis ritual pulang itu naik angkutan sepuh kereta api. Kalau habis ke situ mesti saya kesengsem lagi. Cuantik banget sampai saya lupa daratan sama orang istri saya sama anak saya. Selama 2 tahun saya ke sana hidup bersama istri saya, istri siri saya. Yes, ya dulunya emang cantik sih sampai saya lupa daratan. Tapi sama orang tua saya boleh. Belum pernah ke rumah orang tua saya, istri siri saya. Ya nggak apa-apa. Dibawain ikan, udang, kepiting. Tapi ya nggak apa-apa, orang tua saya nggak marah. Terus ke rumah kakak saya perempuan, nggak apa-apa, nggak marah. Malah istri saya yang saya suruh ninggalin. Suruh kawin sama ini terus, istri-istri saya. Suatu saat istri saya tahu ya nggak marah. Malah dibayarin aja. Selama 2 tahun saya nggak pernah pulang. Pulang-pulang ya ke rumah orang tua saya sama istri-istri saya. Sampai saya sholat nggak boleh. Selama 2 tahun itu saya dibilang mau pulang nggak bisa. Sampai Jumat lagi saya disuruh ke Gunung Kawi lagi. Ya sih, sama gitu, ritualnya sama. Tapi ritualnya berbeda yang kedua kali. Itu gimana Pak? Bedanya itu harus pakai sarung, harus pakai celana putih. Celana putih sama baju putih. Itu ritualnya katanya buat pemikat. Dia kan mau punya anak lagi supaya saya nggak bisa lari. Bahwa
kelapa muda 2. Nama, dikasih nama, dipecahkan di situ. Kalau pecahnya bagus, misalnya separuh kan, nggak penceng, itu berarti bisa punya anak. Bisa punya anak. Tapi untungnya nggak bisa pecah. Berarti saya masih ada harapan buat bisa. Akhirnya ketiga kali dicoba lagi. Selang berapa bulan tuh Pak? Pokoknya 1 bulan itu cuma tergi kan ada 1 kan, 3 bulan. Selama 3 bulan saya diajak ke Gunung Kawi terus suatu saat nggak bisa. Di situ ada, di Keramat itu ada makamnya Mbak apa kan. Cuma tergi mesti rame. Serba murah kalau makanan di sana. Bakso aja 2.000 boleh. Cuma di sana itu mata pencarinya pelaut. Saya disuruh melaut nggak bisa. Istri saya sayang sama saya, nggak boleh kerja, nggak boleh keluar, suruh ke rumah makan, rokok, dipetungi, HP, sepeda motor dibelikan. Loyal ya Pak ya? Loyal. Cuma 1 Pak, urusan ranjang, udah ampun saya, 1 hari sampai 5 kali. Cuma 1 enggak telanjang bulat, mesti pakai sarung. Gimana tuh Pak? Gimana? Pakai sarung Kemben sampai mana? Sampai bawah Dada. iya, sampai dada. Kalau mandi nggak boleh dilihat, pakai kemben. Kalau mandi pakai kemben. Mandinya itu nggak di kamar mandi, 2 jam 12 malam kalau mandi. Di tengah sawah kan, belakangnya kan tambak di situ. Cuma tahu saya orangnya itu dulunya itu punya suami itu udah nikah 2 kali, 3 kali saya punya cucu 4, banyaknya 3. Pernah saya dibilangin mau dibilangin sama orang situ, cuma gak mau dibilangin. Istri saya panggil, suruh pulang, nggak boleh keluar. Saya takutnya saya kabur. Lah saya mau kabur nggak bisa, karena saya ini udah dibelikan semuanya, nggak boleh kabur. Suatu saat istri saya ke situ, istri saya cuma nggak bisa dibawa. Saya nggak bisa pulang sama dia. Mungkin istri saya pintar kalau melet, lentre. Kayak disirep gitu ya? Iya. Tadi bojoku aku be gendaan mana, rapi mana. Anakku biasa umur kelas 6, kelas 5. Jadi anak larangan itu aku nggawa iwak ngalor ngidul iki. Bojoku ana pengen arepku ya sepeda motor ya dijarno. Aku gak gawe masker. Apa aku gak iso? Ya kemang kena lintrik. Selama 2 tahun saya nggak pernah pulang ya sama istri saya. Orang tua saya lo nggak apa-apa. Dibawain ikan bandeng, udang, kepiting. Orang tua saya yang perempuan nggak apa-apa. Wis tinggalin aja bojomu sing lawas. Rabi ambek sing iki, enak uripmu. Kalau nyebut gawe kon mangan turu. Ya iku mang, masih Mbak Yuku dhewe lho gak apa-apa. Bojoku meneng gak ono abane. Sampai
sakarepmu wis, aku pasrah. Ditelepon gak tahu. Ya si Jarno aku bisa. Selama 2 tahun saya dibiarkan saja. Ya gitu. Syaratnya nggak boleh keluar, nggak boleh gaul sama orang-orang. Cuantik. Kalau tahu-tahunya saya pas dikasih orang situ omben-omben, kasih omben-omben itu saya disuruh ke rumahnya. Pas istri saya itu ngirim ikan, baru tahu kalau istri saya jelek banget, umur 53. Mau kabur itu saya disuruh malam-malam jam 2 baru saya pulang. Baru lega saya. Tapi nggak lepas segitu aja, aku kos di kos-kosanku yang sekarang disamperin. Disuruh kembali. Akhirnya aku baru bisa pulang itu saya pulang ke rumah istri saya. Lah, akhirnya saya rujuk sama istri saya sampai sekarang. Tapi ya di rumahnya itu mungkin ada tumbali. Sumurnya di rumahnya istri saya itu ada, tapi nggak dipakai. Pakai PDAM. Katanya itu bisa makan apa gitu loh. Kalau biasanya kalau istri saya mandi ya di situ, di sumur itu. Dulunya sumurnya itu dibuat sama orang tuanya. Di situ banyak janda. Adik sepupunya janda, kakaknya janda. Udah banyak janda, tapi jandanya masih muda-muda. Suatu saat saya mau pulang aja ya digodain terus sampai sekarang nyariin. Jenenge sampai sekarang ya wis mau dilupain ya nggak bisa, tapi ya untung istri saya bisa nerima aku lagi. Kalau nggak bisa ya udah cerai ya. Ya sudah takdir bisa diambil hikmahnya. Jadi selama waktu berhubungan itu rasanya gimana Pak ya? Rasanya nikmat. Beda sama wanita lain? Beda. Sampai satu hari sampai 6 kali ya. Rasanya seperti perawan, masih gadis. Kan di situ kan istilahnya kalau orang Madura Pasuruan. Itu makan apa? Makan cendil. Cendil kok tikus. Tikus. Anaknya tikus. Ya. Itu dimakan. 6 kali saya pukul nggak masalah. Cuma nggak boleh dibuka. Harus pakai kemban, pakai sewek. Nah terus pegang yang lain-lainnya gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Harus nusuk terus itu. Nggak boleh pegang. Cium aja nggak boleh. Nah terus kata ngomongnya enak itu dari mana Pak? Ya enak. Masukannya enak. Seperti gadis. Kalau nggak enak, ngapain aku sampai 6 kali? Tapi waktu itu lemes nggak sih Pak? Enggak. Saya kasih obat, kasih jamu. Kasih jamu. 6 kali. Setiap hari. 6 kali, 3 kali, 4 kali. Berarti seminggu itu setiap hari? Seminggu mungkin 4 kali, 5 kali. 5 kali. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, udah. Sabtu, Minggu nggak usah. Kalau Jumat lagi ada lagi Kamis Kliwon. Mandi, istri saya mandi di sumur itu.
Waktu itu ada pantangannya nggak sih Pak untuk yang perempuan ini? Ada, ada, ada. Aku kalau lihat istri saya itu nggak pernah itu makan sayur-sayur bening seperti daun kelor, daun bayam, harus yang ikan ada tulangnya nggak masalah, asal jangan itu Duri. duri. Kayak ikan jair itu nggak masalah. Kalau kayak ayam nggak boleh, yang binatang yang berkaki 4 gitu. Cuma saya tahunya kalau selama saya kawin sama dia cantik banget. Kalau nggak cantik saya nggak mungkin kesengsem. Mungkin karena peletnya mandi. Seperti umur berapa Pak ya? Mungkin Kalau cantiknya itu seperti umur berapa? 30, 25, masih gadis. Dulu saya punya fotonya. Sekarang sudah HP saya jual, udah hilang. Cantik banget. Tahu-tahunya saya dikasih omben-omben pincang, jelek, udah berubah. Dikasih orang situ, kasihan sama saya. Waktu itu bilangnya gimana tuh? Gini, dipanggil saya, pas istri saya kan ke pasar. Sini yo, aku kasihan sama kamu. Kamu ikut aku ke rumah. Sampean itu diakali wong, di kei lintrik kok gelem. Kalau tak kemana-men, tak tuduhno be bojo sampean iku welek. Mareng ngono be sampean mari tak kei, ojo ngomong be aku sing ngei. Ya, mareng ngono ben be wis ero jelasin mari tak kei mbene-mbene iki ero bojo sampean wajahe elek tak ayu. Maron aku dikai omben-omben, mari dikai omben-omben diraupi ambek iku. Maron mulai pulang saya. Habis pulang gitu saya tahu kalau istri saya jelek. Jelek. Kakinya pincang. Nah, baru itu aku sadar. Bener loh, aku kena lintrik. Suruh diam, setengah 12. Ditunggu ke rumahnya. Saya dianterin pulang. Sadar itu saya suruh diam, nggak boleh kasih tahu kalau saya dikasih minum-minuman sama tetangganya. Mungkin tetangganya kasihan sama saya. Saya kan orang jauh. Saya di lintrik, saya bisa kenalan sama istri saya. Habis gitu saya dikasih ombel-ombel itu, saya disuruh diam. Saya kan udah tahu. Oh iya bener loh, wajah welek pincang. Suatu saya kasih minum-minum itu cantik banget. Tapi nggak pincang. Enggak. Baru tahu itu saya dikasih minum-minum. Saya tahu jelek. Pas jam 2, ya pas sudah jam 12 malam saya ke rumahnya diantar pulang. Terus gitu saya nggak tahu wis udah pernah apa. Udah nggak pernah ke situ. Oh ya Pak Eko, waktu ini berarti berapa tahun ya? 2 tahun. Sampai 2 tahun itu waktu di rumah tersebut, itu keluarga di rumah Bapak ini, istri Bapak ini gimana tuh responnya tuh? Istri saya yang sah. Nggak ada masalah. Nggak nyariin? Nggak nyari. Selama 2 tahun. Istri saya ketemu saya nggak marah. Orang tua saya sendiri kandung. Nggak apa-apa. Malah istri saya ke rumah saya loh. Itu nggak masalah. Malah dikasih uang, dikasih ikan, hasil laut itu. Malah tidur 1 malam di rumah saya, di orang tua saya. Berarti kayak kena sirup gitu Pak ya? Iya. Sampai segitunya orang tua saya sama kakak perempuan saya. Ya dikasih uang, dikasih hasil laut. Selama istri saya itu sama saya.
nggak ada yang marah. Masih mertua saya nggak marah, nggak nyariin. Lupa daratan lah. Oke, waktu Pak Eko ini selama 2 tahun tersebut ya, ini nggak diliatin sosok-sosok apa gitu? Pernah saya kan di situ kan ada rumahnya kan besar, rumahnya dua. Yang satu rumahnya ibunya, yang satu rumahnya anaknya. Yang belakang ini rumahnya istri saya sini. Rumahnya kecil lah, cukup 1 kamar. Saya sama istri saya. Yang kamarnya satunya itu nggak boleh nggak boleh dimasukin. Nggak boleh dihuni. Ya, nah itu boleh dihuni sama istri saya sendiri. Kuncinya dipegang. Wah, ini penasaran. Memang di dalamnya apa tuh, Pak? Nggak tahu. Saya nggak boleh tahu. Kalau mau pergi ya kunci. Oh, berarti ada tempat ritualnya di Iya. salah satu ruangan tersebut, Pak ya? Iya. Oh ya, Pak. Ini di Gunung Kawi itu berarti Pak Eko ini kesana 2 kali apa 3? 3 kali. Pertama nggak pakai celana putih, nggak serba putih. Kedua, tiganya itu pakai celana putih. Kenapa tuh, Pak? Itu buat itu mau punya anak. Ada kan? Ritual supaya memohon anak kan ada sih. Berarti selama Pak Eko ini belum mempunyai anak Punya. berarti ya? Belum. Ini sekarang kabarnya gimana, Pak? Orang tersebut ini Masih ada. masih ada. Masih ada. Jualan ada. apa ya kerjanya? Jualan ikan. Jualan ikan. Ikan. Seperti ikan jair, ikan apa itu? Udang, ikan bandeng, ikan asin. Oh, di sini. Iya. Pokoknya ciri-cirinya orangnya itu pincang, yang kaki kiri. Sekarang diantar sama suami mungkin, punya suami. Tahu dari mana, Pak? Punya Tahu, suami, Pak? saya tahu pas saya ngopi kan saya pernah papasan ya. Papasan saya nggak pernah lihat, nggak langsung lewat di depannya, saya langsung kabur. Istri suaminya itu agak muda. Dapat korban lagi dia. Berarti kalau sumama kayak saya nih, Pak ya, Iya. di usap gitu kena juga berarti? Kena, ya lihat dia maunya daun muda. Waduh, bahaya ya. Ya, Nah, ini kalau sumama cara menanganinya gimana, Pak? ya cara mengenainya ya, Kalau sumama sebelum kena itu? ya hati-hati dah Pak. Lah kalau kita kan nggak tahu kalau sumama orang itu tersebut Ya mau lihat karena kalau mau tahu ya lihat dulu perempuannya kan biasanya mau melet kan, mau ngelintrik kan mesti banyak bicara kan, dirayu-rayu kelas gitu baru ditepuk tangannya. Sampai segitunya saya dulu. Padahal saya nggak mau udah saya suruh duduk belakang nggak mau, suruh depan terus, mintaan di depan terus sampai saya kena. Selama 2 tahun saya nggak pernah pulang kampung. Mungkin pulang kampung ya sama istri-istri saya. Sampai segitunya, sampai lupa daratan saya, lupa sama istri, anak, sama orang tua. berarti waktu itu ini kan nggak boleh kerja tuh, Pak. Nggak boleh. Pak Eko 2 tahun. dibeliin apa aja tuh? Sepeda, HP, rokok tiap hari. Minta uang suruh ambil sendiri sama dia. Cuma bantuin kalau ada orang mau jualan ikan, suruh dibantuin. Dia kan pengusaha ikan asin, beli ikan asin kan, jual ikan asin kan buat sendiri, anak buahnya banyak. Kalau nelayan ada yang beli, ya jual ikan jair, ikan bandeng, situ semuanya. Jadi tiap hari pegang uang terus. Gitu. Rumahnya besar, Pak ya? Besar. Cuma ya gitulah rumah kuno. Satu di
huni anaknya, satu ibunya. Ibunya masih ada, orang tua masih jualan di Pandaan. Oh, jualan juga. Iya. Oh ya Pak Eko, ini kan mengenai Gunung Kawi nih Pak ya. Iya. Di sana tuh memang katanya ini ada pesugihan, Ada. karetnya juga memang ada di sana. Ada pesugihan, buat pesugihan, ada buat mau melintrik bisa, mau Santet juga bisa. santet bisa. Kan sendiri-sendiri gapurannya. Juru kuncinya juga sendiri-sendiri. Waktu itu ke sana bareng perempuan tersebut itu ada juru kuncinya sendiri. Ada. Dari sana. Dari sana. Kan nggak boleh masuk semua, harus 10-10. Misalnya saya kayak mau ke gapura situ, itu harus 10 orang. Berpasang-pasangan. Kalau sudah 10 udah ditutup. Kalau habis maghrib nggak boleh, udah dianggap besok harus nginep. Karena di situ ada penginapan 1 hari 100. Ada penginapan di situ. KTP dicatat langsung boleh tidur. Gitu. Ada jurukinya sendiri-sendiri tiap gapura. Berarti mungkin dibatasi itu karena biar nggak kebanyakan mungkin ya. Iya. Lama juga mungkin ritualnya. Lama, Itu waktu itu ritualnya itu berapa jam Pak ya? 2 jam. 2 jam. Oh, bentar berarti ya? Nah, kan situ masih bentar kan antri kan. Kan sak-sak 3, ada yang 4, ada yang 5. Nggak boleh semuanya. Agak bakar dupanya aja 10 kali nunduk. Habis itu nyadat sama pulpen, dikasih namanya siapa dibuang. Kalau sudah dibuang dicariin lagi, kalau pas namanya saya sama istri saya berarti jodoh. Berarti Gitu. ketiga kalinya tersebut jodoh terus. Jodoh terus. Tapi sayang 3 kalinya nggak bisa, kelapa mudanya nggak bisa pecah. Yang ketiga kalinya kelapa mudanya nggak pecah. Nggak pecah. Yang 2 kalinya penceng, pecahnya nggak bisa utuh, penceng kerowak itu. Yang 3 kalinya nggak pecah, berarti nasib masih ada di saya. Kalau udah punya anak saya nggak bisa pergi gitu. Misalkan punya anak itu Pak, gimana tuh? Ya nggak bisa keluar saya, nggak bisa keluar saya, mesti nggak bisa keluar. Saya nggak bisa pergi dari rumahnya. Kalau pergi dari rumahnya, kalau sampai punya anak, sampean pulang, saya cariin, saya santet katanya. Oh, sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Kalau sampai punya anak, sampean kabur, saya santet. Gimana tuh perasaan Pak Eko hidup di dalam sangkar kemewahan ya, sangkar emas lah gitu. Ya enak, apa-apanya dikabulkan. Mau minta apa, mau minta apa. Pas kan belum sadar saya, belum kasih minuman sama tetangganya. Enak, mau minta apa, misalnya minta nasi goreng langsung dibeliin. Mau minta apa, dulunya masih belum muncul HP besar-besar gitu, yang kecil. Saya dibeliin RAM 3, langsung baru. Mau minta sepeda motor dibeliin, mau minta sepatu dibeliin, mau minta jam dibeliin. Mewah. Sekarang Sangat masih bahagia. ada. Sekarang masih ada. Apanya? Semua barang-barang tersebut. Udah saya jual. Mungkin takut dampaknya mungkin ya. Enggak, saya jual kan buat rokok, buat tak jual kan supaya enggak beliin lagi. Misalnya sepeda, duit profit, bosen aku tak dolin itu kok namanya. Dibeliin Jupiter 98, 2008 itu. Istimewa Pak, sebelum dikasih minuman sama tetangganya. Mau minta apa sih dikabulin. Nah waktu itu kan Pak, ini kan apa itu
nikah siri tuh di tempat tersebut. Iya. Itu tetangga-tetangga gimana responnya tuh? Ya langsung dibuat saksi. Saya tangga-tangganya ya nggak apa-apa, langsung diterima. Apa mungkin kesirep juga mungkin? Enggak, situ kan istri saya kan suka ngutang-ngutangin uang. Oh, di daerah tersebut. Iya, mau minta utang. Kan sungkan kan. Kalau nggak marah sama dia kan nggak dikasih uang. Kalau nggak marah sama dia nggak boleh setor ke dia, nggak boleh jual ikan di istri saya. Saya langsung ke pokok air. Waktu kawin siri itu saksinya itu kakaknya sendiri. Habis kawin siri dia yang biayain, kasih mahar 100, habis gitu jenang dikasih bubur sengkolo, langsung pulang. 2 kali saya supaya awet, 2 kali kawin siri. Pertama saya kabur kan, pernah kabur saya, dicari lagi di kosan saya dulu. Sekarang dijak pulang saya langsung kawin siri lagi. Nah selama itu saya udah mau kabur itu nggak bisa, yaitu dijak kawin siri lagi, dibarui lagi kawin sirinya sampai 2002 bulan 10 saya pulang, disusul lagi dijak kawin siri. Nah kakaknya juga yang jadi saksi. Itu banyak. Pak sekarang menyesal nggak Pak setelah ditinggal? Ya tiaranya menyesal ya menyesal, tiaranya enggak. Misalnya ya saya dulu kenapa saya bisa kena sama istri saya yang tua, lebih tua dari saya. Padahal saya muda. Ya enggak menyesal sekarang. Saya udah menerima kebahagiaan saya sama istri saya. Kalau dulunya saya taunya gitu ya saya nggak mau kenal sama dia. Udah. Selama saya ninggalin, saya udah baru saya sholat bisa lupain dia. Tapi kalau lihat dia saya maunya kabur. Udah jelek. Udah beda ya Pak ya? Udah Jauh beda. Pak ya? Oh iya Pak, satu lagi nih. Bedanya susuk sama linter itu apa ya Pak ya? Kalau susu kan dipakai sini, ya kan, di dahi. Kalau lintre pakai tepuk, ditepuk tangan, ditepuk dahinya. Kayak gendam gitu ya? Iya. Namanya siapa, didoain. Kalau susu kan enggak. Kalau lihat dia, dibacain doa bisa, langsung kena. Susu bisa bicaranya manis, bisa langsung suka itu. Apa di sini aja Pak gimana kalau Di sini kalau susu? Gak di tempat lain? Enggak. Lihat susu apa? Susu kecantikan ta? Susu buat manis kalau bicara sama wanita. Kalau susu cantik kan di sini ada yang pakai. Cuma kalau susu itu berat, gak boleh sholat, gak boleh makan ikan, ada yang durinya. Oh ada pandangannya. Nah, gak boleh sayur bening gitu, kelor, itu pantangan itu. Berarti ikan nggak ada durinya sama daun kelor berarti. Iya. Ikan yang ada durinya nggak boleh. Sama sayur kelor, sayur bening. Oh iya Pak, ngomong-ngomong soal susu nih Pak ya. Iya. Ada nggak ceritanya tuh Pak? Ada dulu ya saya pernah pakai susu selama 8 tahun. Panjang ceritanya. Panjang. Jadi gimana nih Pak untuk pesan-pesan sobat lensa misteri ini? Berhati-hatilah sama cewek wanita yang Anda kenal di jalan. Jangan sampai Anda seperti saya. Dikira wanita cantik, ternyata wanita jelek. Itu dia pakai ilmu pelet yang sangat canggih. Kalau Anda ketemu sama dia, wanita seperti itu, berhati-hati jangan sampai kena
jangan sampai kena sama orang itu. Pokoknya rajin-rajin Rajin-rajin sholat dan ya. jangan tinggalkan zakat. Oke, barangkali nih Pak, perempuan tersebut melihat video tayangan ini gimana tuh? Ya nggak apa-apa, saya udah nggak pernah ketemu, mungkin ketemu dia nggak pernah, udah cuek sama saya, udah punya ganti, Oh, udah punya korban gitu ya? Ya. udah wis tahu, aku tahu, saya pernah lihat dia pakai sama lelaki yang muda, pakai motor bagus, ya jualan di. Oke, terima kasih Pak Eko ya untuk ceritanya nih buat edukasi Sobat Lesa Misteri nih. Barangkali Pak Eko tentang apa ini, banyak nih netizen yang nggak percaya tentang cerita Pak Eko ini, gimana tanggapannya tuh? Kalau nggak percaya ya terserah. Kalau saya, menurut saya harus percaya, saya pernah mengalami hal seperti itu. Oke, terima kasih ya Pak Eko ya. Ya. Jadi untuk sobat semua ini, tentang lintrik yang diceritakan sama Pak Eko tersebut di Gunung Kawi memang benar adanya apa enggak, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya sobat, tentang tanggapan cerita ini. Jadi sobat semua yang mempunyai kisah horor atau mistis bisa hubungi kami di nomor di samping saya ini sobat. Berada lokasinya di Sukoharjo, Pasuruan, Jawa Timur. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar membantu channel kecil ini sobat. Dan segmen ini saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.